Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau absensi. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua? Oh, Andi nggak masuk. Kenapa? Nggak ada keterangan. Sekretaris gimana? Ada surat izinnya? Oh, belum ada. Ya udah, dikosongin dulu aja ya keterangannya. Mungkin nanti ibunya Andi telepon ke ibu, nanti ibu akan kabari ke sekretaris. Nah, ingat ya, kalau kalian nggak masuk atau izin tidak masuk sekolah, kalian harus bikin surat izin. Surat izinnya bisa kalian titipkan ke teman kalian, atau kalian bisa minta tolong orang tua untuk menghubungi ibu. Dan kalau kalian sakit, kalian bisa mengirimkan surat izin kalian beserta surat sakit. Mengerti? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu punya satu kegiatan, yaitu tepuk tangan. Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Nah, kalau ibu bilang malam, kalian tepuk bukan 4 kali ya, tapi setengah. Gak ada suaranya karena kalau malam kita tidur. Oke, kita mulai ya. Pagi, sore, siang, malam. Pagi, pagi, pagi. Sore, sore, sore. Nah, udah semangat semuanya? Kalau kita udah semangat, yuk kita masuk ke materi. Hari kita akan belajar tentang modernisasi. Apa itu modernisasi? Coba ibu punya ini contoh gambar. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah kaset pita. Orang zaman dahulu untuk merekam video atau untuk penyimpanan video, musik atau apapun menggunakan ini, yaitu kaset pita. Kaset pita ini bisa dimasukkan ke dalam tape namanya. Nah, dengan adanya perkembangan zaman, kaset pita berubah menjadi yang namanya yang kita kenal, yaitu DVD atau VCD. Tahu kan kalian semua VCD atau DVD? Ya, ini adalah alat penyimpanan untuk menyimpan lagu atau video hasil rekaman kita. Yang kedua ada contoh lagi, yaitu setrika. Setrika ini pada zaman dahulu yaitu terbuat dari besi. Ini tuh sangat-sangat berat. Ini mungkin beratnya hanya ada 1 kiloan mungkin ya. Nah, setrika ini menggunakan uap. Pada zaman dahulu setrika ini sangat-sangatlah mahal. Dan sekarang, pada era sekarang, kita sudah dimudah dengan setrika yang lebih ringan, yaitu dengan bahan plastik tetap yang bagian bawahnya sebagai konduktornya. Nah, bisa dimengerti dari ini adalah yang namanya tentang modernisasi atau perubahan zaman. Nah, sekarang tugas ke ibu akan meminta kalian untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Sudah ada bentuk kelompoknya? Oke, perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk mengambil 1 koran. Di meja ibu ya korannya. Sudah mendapatkan semuanya? Nah, kalau sudah mendapatkan semuanya, ibu mau kalian diskusikan. Kalian cari gambar atau tulisan atau apapun itu yang berada di koran tersebut yang berhubungan dengan modernisasi. Terserah nanti hasil kalian dapatkan, kalian tuliskan di lembaga kerja kalian. Kalian bisa mengerti? Oke, ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, gimana diskusinya? Ada kesulitan? Oke, udah selesai semua? Waktunya udah habis ya Sekarang ibu mau perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu tunjuk ya. Kelompok 2, silakan maju dan presentasikan. Oke, beri aplaus dong untuk kelompok 2. Sekarang ibu mau inisiatif kalian lah yang mau maju ke depan. Ayo, perwakilan
Ada yang berani kelompok berapa yang berani? Kelompok 1. Oke, silakan maju kelompok 1. Beli plus dong untuk keberanian dari kelompok 1. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Beli plus lagi. Nah, jadi dari hasil presentasi dua teman kalian ini, kalian bisa menyimpulkan tidak apa arti modernisasi? Kalian masih belum paham? Oke, Ibu akan mengulas arti dari modernisasi secara terperinci supaya kalian lebih paham lagi. Modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi adalah proses menuju masa kini atau proses masyarakat yang lebih modern. Modernisasi dapat pula berarti sebagai perubahan masyarakat tradisional menuju ke masyarakat yang lebih maju atau yang lebih modern. Nah, contoh modernisasi itu apa aja? Yang pertama yaitu pada zaman dahulu, Pak Tani membajak sawah menggunakan bantuan hewan kerbau. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, Pak Tani membajak sawah yaitu dengan bantuan mesin traktor. Dan yang kedua, pada zaman dahulu, ketika kita ingin mengetik atau menulis sesuatu dalam bentuk ketikan, kita menggunakan ketikan manual. Nah, ketikan ini, jika kita mengetik kata dengan kesalahan, maka kita harus mengulang ketikan mulai dari awal. Nah, pada zaman sekarang, kita sudah mengenal dengan yang namanya laptop atau komputer. Komputer ini sangat membantu ya. Kenapa? Karena ketika kita mengetik dan melakukan kesalahan, kita tidak perlu untuk mengulang ketikan kita dari awal, cukup menghapus kesalahan yang sudah kita buat. Nah, kenapa harus ada modernisasi? Seiring waktu, manusia menemukan berbagai cara untuk mempermudah hidupnya. Dengan bantuan perkembangan teknologi, itu merupakan salah satu upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi lebih mudah. Nah, pada perubahan zamanlah yang menyebabkan banyak cara peralatan lama yang diubah menjadi peralatan bantu yang lebih canggih. Itulah yang dinamakan dengan masyarakat modernisasi. Sudah mengerti kan kalian arti modernisasi? Tadi Ibu kan sudah menjelaskan tentang modernisasi. Sudah pahamkah kalian tentang modernisasi? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Coba buka bukunya halaman 30. Nah, di dalamnya halaman 30 itu ada teks bacaan si hitam. Ibu mau kalian membaca senyap selama 10 menit bacaan dari si hitam. Baca secara teliti, cermati isi teksnya, dan ingat, baca dalam hati, baca senyap ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca bacaan teks tersebut dan memahami isi teks tersebut. Membaca senyap, mulai. Waktu membaca senyap sudah habis. Nah, kalian sudah membaca isi teks bacaan tersebut. Sekarang tugas kalian yaitu di halaman 35 ada soal teks, ada latihan soal dari teks bacaan yang sudah kalian baca. Nah, soal ini kalian kerjakan secara mandiri atau individu ya. Tidak boleh mencontoh ataupun melihat lembah jawaban teman kalian. Harus kerjakan secara mandiri. Kalau sudah kalian kerjakan, bisa kalian kumpulkan di meja ibu. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup ya 10 menit untuk mengerjakan teks tersebut. Oke, Ibu dimulai dari sekarang. Sudah terkumpul semua jawabannya? Sudah selesai semua? Kalau sudah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang PPKN di halaman berapa? Ya, di halaman 36 di buku sudah ada, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Apa itu persatuan dan kesatuan? Coba kita lihat materi yang akan Ibu sampaikan. Persatuan dan kesatuan.
Apa itu persatuan dan kesatuan? Kata persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai hal menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu kesatuan yang utuh. Persatuan dan kesatuan memiliki makna yaitu bersatu beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Bisa dilihat dari gambar ini, mereka semua berpegangan tangan dan saling menguatkan satu sama lain. Walaupun mereka beraneka ragam, ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak, ada yang beragama muslim, ada yang non-muslim. Mereka berpegangan tangan, yaitu memiliki arti persatuan, yaitu satu. Walaupun mereka bermacam-macam atau beraneka ragam suku, ras, budaya, tapi mereka tetap satu, yaitu warga negara Indonesia. Nah, arti dari persatuan yaitu bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan memiliki beraneka ragam budaya, agama, suku, bangsa, dan bahasa, serta adat istiadat. Mereka terikat satu sama lain karena mereka memiliki kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya di awal. Kita bisa lihat dari gambar orang yang saling memegang tangan. Nah, kesatuan dan kesatuan ini kita di negara kita sebut dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada tulisan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada gambar burung Garuda Pancasila yang di bagian bawah dicengkram oleh kakinya. Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika yaitu memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini terus mengikat dan bersatu dalam kesatuan bangsa. Masyarakat Indonesia terus berusaha mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Zaman boleh berubah, tetapi semboyan kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika atau yang dilambangkan dengan burung Garuda Pancasila. Sudah mengerti kan kalian arti persatuan dan kesatuan? Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, sudah paham kan kalian arti dari persatuan dan kesatuan yang sudah Ibu jelaskan? Oke, Ibu mau sebelum kita ke pembelajaran akhir, Ibu mau tanya, dari pembelajaran awal kita masuk sampai akhir ini, kalian paham nggak apa sih pembelajaran apa saja yang sudah Ibu jelaskan? Ya, apa tadi? Yang pertama yaitu modernisasi. Modernisasi itu artinya perubahan masyarakat tradisional menuju ke masyarakat yang lebih maju atau modern, di mana perubahan ini mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Lalu kita belajar apa lagi? Membaca senyap. Benar, membaca senyap apa bacaan? Si hitam. Lalu apa lagi? Kita belajar tentang persatuan dan kesatuan. Apa sih persatuan dan kesatuan? Ya, tepat sekali. Persatuan dan kesatuan yaitu beraneka ragam suku, bangsa, dan ras itu dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang biasa kita kenal dengan ikatan Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan kita. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua, di mana perbedaan itu ada ras, suku, bangsa, agama, adat istiadat. Di Indonesia banyak sekali suku, bangsa, adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, itu diikat menjadi satu, yaitu yang dinamakan dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika dan berada di negara kita Indonesia. Dari 3 materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian ada yang belum dimengerti? Kalau ada yang belum dimengerti, silakan angkat tangan dan bertanya kepada Ibu. Oh, sudah mengerti semua ya? Ya udah, berproses untuk kalian. Yes, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita melakukan tepuk tangan?
tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, masih ingat ternyata kalian. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk partisipasinya. Ibu tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.